Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Amelia dengan NIM 205131334 dari kelas Pencemaran Air Tanah dan Air Tanah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode remediasi air tanah. Adapun outline yang akan saya bawakan, yang pertama metode remediasi dan yang kedua studi kasus. 1. Metode remediasi. Pump and treat. Metode umum untuk membersihkan air tanah yang terkontaminasi bahan kimia terlarut, termasuk pelarut industri, logam, dan bahan bakar minyak. Biasanya digunakan setelah sumber kontaminasi air tanah seperti drum yang bocor dan tanah yang terkontaminasi telah diolah atau dipindahkan dari area tersebut. Dalam prosesnya, kontaminan fase bebas dan atau air tanah yang terkontaminasi dipompa langsung keluar dari permukaan. Air tanah dipompa dari sumber ekstraksi ini ke permukaan tanah, baik secara langsung ke dalam sistem pengolahan atau ke dalam tangki penampungan sampai pengolahan dapat dimulai. Sistem pengolahan dapat terdiri dari satu metode pembersihan, seperti karbon aktif atau pengupasan udara, untuk membersihkan air. Yang kedua, air stripping. Air stripping merujuk pada perubahan fase kontaminan dari cair ke gas yang terjadi saat air yang mengandung senyawa volatil organic compound atau VOC direaksikan dengan udara. Air stripping dalam pengolahan air efektif menghilangkan VOC seperti amonia, karbon dioksida, hidrogen sulfide, hidrogen ringan, benzen, dan senyawa mudah menguap serta klorinat etilen. Senyawa yang mudah bercampur atau tidak mudah menguap akan sulit disisihkan. Pengolahan ini tergantung pada mudah larutnya atau senyawa kontaminan, desain stripper, dan efisiensi operasional. Cara kerja metode air stripping yaitu air yang terkontaminasi dipompakan ke atas tank, kemudian disemprotkan ke atas material yang sudah memadati tower atau packing tower. Kemudian air mengalir melalui lubang-lubang antara material tersebut, membentuk lapisan film tipis yang meningkatkan paparannya ke udara yang ditiupkan dari bawah tangki. Dari sini, VOC akan terikat bersama udara yang ditiupkan dan naik ke atas tank. Udara dan uap yang naik terkumpul di bagian atas dari tangki untuk selanjutnya dialirkan ke treatment yang lebih lanjut. Sementara itu, air yang sudah terlepaskan dari kontaminan turun ke penampungan air kemudian dialirkan keluar. Yang ketiga, soil vapor extraction atau SFE. Proses ekstraksi vakum dengan memanfaatkan volatilitas hidrokarbon minyak bumi sebagai metode utama remediasi. Metode ini umumnya digunakan untuk menghilangkan produk minyak bumi yang lebih mudah menguap seperti bensin dan aftur. Juga dapat digunakan untuk mengurangi mobilitas dan bahaya diesel, minyak tanah, dan beberapa minyak pemanas dengan menghilangkan fraksi yang lebih mudah menguap dari tanah. SFE bekerja dengan memanfaatkan perbedaan tekanan uap antara minyak bumi dan air atau minyak bumi dan air tanah. Selama proses SFE, sumur berlubang ditempatkan di zona padose di dalam atau di sekitar tanah yang terkontaminasi. Jika tanah pada awalnya basah, biasanya tanah tersebut akan dikeringkan sebelum terjadi pemulihan konstituen minyak bumi yang signifikan. Selanjutnya, sumber disegel di permukaan dan dihubungkan ke pompa vakum. Vakum diterapkan pada sumur berlubang yang menyebabkan aliran udara bawah permukaan melewati matriks tanah minyak bumi yang terabsorpsi. Dengan memanfaatkan kesetimbangan fase uap sebagai kekuatan pendorong, komponen-komponen yang mudah menguap berpindah dari fase cair ke fase uap, dan kemudian masuk ke dalam sumur berlubang. Setelah komponen-komponen ini mencapai sumur berlubang, mereka dikeluarkan melalui sistem ekstraksi vakum. Selanjutnya, air sparging. Stripping udara secara in situ yang sederhana. Air sparging umumnya diterapkan untuk penggunaan komersial. Sumur-sumur injeksi diisi udara dari kompresor ke aquifer. Air sparging biasanya disertai oleh ekstraksi uap tanah untuk menangkap aliran udara terkontaminasi. Ekstraksi uap tanah menggunakan serangkaian sumur tersaring di zona terjenuh untuk menangkap uap tanah. Air sparging akan menyisihkan senyawa-senyawa dengan konstanta Henry yang tinggi lebih dari 100 atm. Titik didih kurang lebih 250 derajat sampai 300 derajat Celcius atau tekanan uap lebih besar dari 0,5 mmHg. Proses ini didasarkan pada prinsip dinamika aliran udara dan proses transportasi, transfer, dan transformasi kontaminan. Dalam prosesnya,
Gas disuntikkan di bawah tekanan ke zona jenuh untuk menguapkan kontaminan air tanah dan untuk mempromosikan biodegradasi dengan meningkatkan konsentrasi oksigen di bawah permukaan. Uap yang mudah menguap bermigrasi ke zona padose di mana mereka diekstraksi melalui vakum, umumnya dengan sistem ekstraksi uap tanah. Istilah biosparging kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan penyemburan udara untuk menyoroti aspek bioremediasi dari proses pengolahan atau dapat merujuk pada situasi di mana biodegradasi adalah proses perbaikan yang dominan dengan volatilitas memainkan peran sekunder. Selanjutnya, multifase extraction. Teknologi remediasi in situ yang menggunakan sistem vakum untuk mengekstraksi air tanah yang terkontaminasi, produk bebas atau cairan tak berair, dan uap tanah. Proses ini mencakup uap, yaitu fase gas, termasuk uap organik dan kontaminan terlarut dan fase bebas dari air tanah dan tanah. Metode ini bersifat otomatis dan dapat diprogram agar tidak beroperasi pada malam hari untuk menghindari kebisingan yang dapat mengganggu penghuni rumah di sekitarnya. Ekstraksi vakum dapat mengurangi organik cair dan residu LNAPL dalam tanah. Aliran udara menyebabkan tanah tidak jenuh dengan ekstraksi vakum dari kontaminan yang mudah menguap dan menstimulasi biodegradasi aerobik. Teknologi ini disebut biosurfing. Uap direcovery dari serangkaian sumur penyaring yang melintasi muka air sumur paling kecil memiliki diameter 2 inch. Meskipun diameter yang lebih besar menyediakan ruang kerja yang lebih baik, jarak sumur recovery ditentukan dengan tes tanah atau modeling aliran udara hipotetikal menuju tanah dalam vakum tertentu. Uap diekstraksi dari pipa penyedot pada tiap sumur. Tabung dari 3 sumur dihubungkan oleh manifold menuju sistem pengolahan. Unit pertama dari sistem ini terdiri dari tangki knockout atau pemisah air udara ketika uap masuk ke dalam tangki. Kecepatan menurun dengan bertambahnya diameter. Perubahan kecepatan ini menyebabkan air mengembun dan mengumpul pada dasar tangki. Yang kedua, studi kasus. Pada tahun 2003 terjadi kebocoran tangki penyimpanan solar di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta yang menyebabkan pencemaran air tanah dan sekitarnya. Adanya indikasi kebocoran pada tangki penyimpanan solar. PT KAI melakukan pengambilan sampel air tanah dengan pengeboran. Hasil dari sampel air tersebut kemudian akan dilakukan uji kelayakan. PT KAI juga melakukan pembersihan sumur gali masyarakat dengan melakukan pemompaan. Pemompaan dilakukan di sumur warga yang berada di sekitar area yang terkena dampak pencemaran air tanah. Pencemaran solar berakibat pada gangguan kesehatan manusia, salah satunya adalah penyakit diare. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk meremediasi kontaminan solar pada air tanah, seperti bioremediasi, fitoremediasi, dan bioventing. Bioremediasi adalah metode pendegradasian suatu kontaminan pada medium tertentu dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme berupa bakteri dengan cara mengubah kontaminan menjadi bentuk senyawa lain yang tidak beracun dan berbahaya. Salah satu metode remediasi yang dapat digunakan atau dilakukan untuk mendegrasi zat pencemar adalah bioaugmentasi. Teknik bioremediasi yang menambahkan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, ataupun alga pada situs yang tercemar sebagai pembersih kontaminan pada wilayah tersebut. Bioaugmentasi merupakan metode remediasi yang menjanjikan karena dinilai efektif, murah, dan ramah lingkungan, di mana isolan bakteri atau konsorsium mikroba diberikan ke lokasi yang terkontaminasi. Dengan demikian, teknik bioaugmentasi menggunakan bakteri dirasa cocok untuk meremediasi pencemaran diesel oil pada air tanah. Dalam proses bioaugmentasi, untuk meremediasi kontaminasi minyak diesel pada air tanah, digunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus subtilis. Bioaugmentasi dilakukan dengan melakukan seleksi kultur bakteri dan tes laboratorium terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan produksi dan inokulasi kultur bakteri sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Setelah bakteri siap, maka kultur bakteri akan diinjeksikan pada area yang tercemar. Kemudian setelah dilakukan injeksi, harus dilakukan pengamatan secara berkala untuk memantau kinerja dari kultur bakteri yang telah ditambahkan dalam mendegradasi polutan yang ada pada area tercemar. Setelah proses bioaugmentasi, konsentrasi total hidrokarbon minyak bumi atau TPH dan benzena berkurang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.